Liang Feng terbangun di kamar kecil yang sederhana, sinar matahari yang tipis menembus jendela yang kotor. Dengan tubuh yang terasa kaku, dia menatap layar ponselnya yang menunjukkan angka saldo. 0. Tanpa semangat, dia menghempaskan selimut dan melangkah keluar tempat tidurnya. Hari ini pun tak berbeda dari biasanya. Dia berjalan ke pasar pagi dengan langkah lesu, tangan terjuntai, dan wajah yang sedikit murung. Setiap orang di kota Xianlong tampak sibuk dengan urusan mereka sendiri, mencari nafkah dan bertahan hidup. Liang Feng di sisi lain hanya berusaha menghindari keramaian, tak ingin mengundang perhatian. Kamu lagi, Feng? Masih belum bisa bayar sewa bulan ini? Seorang penjual sayur memanggilnya dari kejauhan, tertawa sinis. Liang Feng hanya tersenyum pahit. Tunggu malam nanti, jawabnya pelan, lalu melanjutkan langkahnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti janji yang kosong. Tidak ada yang percaya padanya, tidak ada yang peduli. Saat dia melewati jalanan yang ramai, matanya tertuju pada pemandangan yang kontras. Di sisi kiri jalan, sebuah kedai mewah dengan lampu neon yang terang, penuh dengan orang kaya dan berpengaruh. Di sisi kanan, pasar kumuh yang dikelola oleh orang-orang seperti dirinya yang miskin dan berjuang keras setiap hari. Liang Feng sering bertanya-tanya apakah dia akan pernah mencapai dunia yang berbeda dari kehidupan yang dia jalani sekarang. Di tempat yang jauh dari keramaian itu, sebuah suara lembut terdengar di telinga Liang Feng, "Ayo, waktunya bersiap." Suara itu adalah suara dari dalam dirinya yang selalu muncul setiap malam. Suara yang memberinya harapan sekaligus kebingungannya. Liang Feng berhenti sejenak di sudut jalan, menatap langit yang masih cerah. Dia tahu malam itu sistem misterius yang memberinya kekuatan akan datang lagi. Tapi dia tak bisa menghindari perasaan bahwa meskipun dia bisa menjadi sultan di malam hari, tetap saja kehidupan siangnya penuh dengan kehampaan. Kekuatan itu tidak bisa mengubah kenyataan bahwa dia tidak punya uang, tidak punya teman, dan hidupnya penuh dengan penderitaan. Saat matahari akhirnya terbenam, suasana kota mulai berubah. Jalan-jalan yang tadinya ramai menjadi lebih tenang, dan cahaya lampu jalan mulai menyala. Liang Feng menundukkan kepala dan menyentuh batu kecil di sakunya. Batu itu adalah tanda yang selalu muncul setiap malam, penanda bahwa sistem akan mulai bekerja. Tak lama setelah itu, dunia berubah. Seluruh tubuh Liang Feng merasakan dorongan energi yang sangat kuat. Kekuatan yang mengalir dalam dirinya membangkitkan semangat yang selama ini terkubur. Dia merasa dirinya terangkat, seperti ada dunia yang tak terbatas menunggu untuk dia kuasai. Setiap perasaan kekurangan yang dirasakannya selama ini lenyap dalam sekejap. Malam itu, dia bukan lagi Liang Feng yang tampak lemah dan tak berdaya. Dia adalah sosok yang siap untuk mengubah nasibnya, bahkan dunia. Di depan mata, berbagai pilihan dan tantangan terbuka lebar. Saat dia menatap ke jalanan, kekayaan dan kekuasaan yang selama ini dia idam-idamkan kini terasa sangat dekat. Namun, sesuatu yang tak terduga muncul di hadapannya. Di ujung jalan, sebuah kelompok orang berpakaian gelap menghalangi jalan Liang Feng. Mereka tampak kuat dengan aura yang menakutkan. Tertawa dingin, salah seorang dari mereka berbicara. "Kau pikir kau bisa menjadi sultan hanya dengan sistem itu? Kekuatanmu tidak ada artinya di dunia ini." Liang Feng tersenyum tipis, "Coba dan buktikan sendiri." Seketika, aura kekuatan berubah drastis. Liang Feng kini siap bertempur. Kepercayaan dirinya tumbuh seiring dengan perasaan bahwa di malam hari dia adalah penguasa segala hal. Dunia yang semula membencinya kini harus tunduk padanya. Dengan satu gerakan cepat, dia melompat ke udara, menghindari serangan pertama dan membalas dengan kekuatan luar biasa yang baru muncul. Begitu cepat, musuhnya tidak sempat bereaksi. Dalam sekejap, mereka terjatuh, tak berdaya di hadapan kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Setelah mengalahkan kelompok tersebut, Liang Feng menghela napas panjang. Dia tahu, ini baru permulaan. Sementara dunia terbangun di pagi hari, dia akan terus menjadi sultan dunia malam. Namun, dia juga tahu bahwa kekuatan ini datang dengan risiko besar. Risiko yang bisa menghancurkan siapa saja, bahkan dirinya sendiri. Sementara itu, di tempat yang jauh, seorang wanita misterius, Yue Xin, menyaksikan dengan tajam dari kejauhan. Matanya tidak pernah lepas dari sosok Liang Feng yang dia rasa memiliki potensi besar. Tapi dia juga menyadari bahwa potensi tersebut bisa membawa malapetaka. Perjalanan mereka baru saja dimulai.
Keesokan harinya, Liang Feng terbangun di tempat tidur yang sama. Pagi selalu membawa rasa hampa yang sama, seakan-akan malam yang penuh dengan kekuatan hanyalah sebuah mimpi. Namun, perasaan bahwa dirinya telah berubah, bahwa dunia malam memberinya kekuatan luar biasa, tetap ada. Kekuatan yang bisa menghancurkan, sekaligus memberi kebebasan. Hari ini, seperti biasa, dia melangkah keluar dengan langkah lesu. Namun, ada perasaan berbeda. Setiap langkah terasa lebih ringan, dan meskipun saldo ponselnya masih menunjukkan angka 0, ada keyakinan yang lebih besar dalam dirinya. Dia tahu malam itu kekuatan luar biasa akan datang lagi, dan dia akan menggunakannya untuk mengubah nasibnya. Di tengah jalan, tiba-tiba sebuah suara menyapanya. "Kau tampaknya berbeda hari ini, Liang Feng." Liang Feng berbalik dan melihat seorang gadis muda berdiri di depan sebuah kedai buku kecil. Wajahnya cantik, dengan mata yang tajam dan cerdas. Dia mengenakan pakaian sederhana, namun ada aura misterius yang menyelubungi dirinya. Itu adalah Yue Xin, gadis yang dia temui di kejadian malam sebelumnya. "Yue Xin, kenapa kamu ada di sini?" Liang Feng bertanya dengan sedikit terkejut. Selama ini, dia tak pernah melihat Yue Xin di tempat seperti ini. Yue Xin tersenyum tipis. "Aku bisa melihat sesuatu yang berbeda darimu, sesuatu yang tak biasa. Kekuatan yang membangkitkanmu setiap malam. Aku ingin tahu lebih banyak tentang itu." Liang Feng menatapnya bingung. "Kamu tahu tentang itu?" Suara keraguan terdengar jelas dalam ucapannya. "Setiap malam, kau menghilang dari dunia ini menjadi sosok yang berbeda," jawab Yue Xin. "Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku merasa ada sesuatu yang tak biasa denganmu." Liang Feng terdiam sejenak. Dalam hatinya, dia merasa takut. Takut bahwa orang lain akan mengetahui rahasianya. Tapi ada sesuatu dalam diri Yue Xin yang membuatnya merasa bisa mempercayainya. Mungkin dia bisa mendapatkan jawaban yang dia cari. Aku memang berbeda setiap malam. Tapi aku juga tahu kekuatan ini bisa membawa bahaya," kata Liang Feng akhirnya. Suara rendah namun tegas. "Aku tidak tahu siapa yang memberi kekuatan ini atau bagaimana cara mengendalikannya." Yue Xin mengangguk. "Itulah yang aku kira. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu jika terus menggunakan kekuatan ini tanpa kendali. Tapi jika kamu ingin tahu lebih banyak, aku bisa membantumu menemukan jawabannya." Liang Feng menatapnya penuh perhatian. "Kenapa kamu ingin membantuku?" Yue Xin tersenyum, meski ada sedikit keraguan dalam tatapannya. "Karena aku merasa ada sesuatu yang besar yang mengarah ke arahmu, sesuatu yang mungkin akan mengubah dunia ini, dan aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya sendirian." Liang Feng merasa perasaan asing menyelusup ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa ada seseorang yang peduli padanya. Mungkin ini adalah awal dari petualangan yang lebih besar, sesuatu yang jauh dari dunia kecilnya yang biasa. Setelah percakapan singkat itu, mereka berpisah. Yue Xin menghilang ke arah yang berlawanan, sementara Liang Feng melanjutkan perjalanannya dengan pikiran yang penuh. Malam itu akan datang dan dia tahu, dia harus bersiap. Tapi kali ini ada sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan yang dia harapkan. Ada kemungkinan bahwa malam ini dia tidak hanya akan menghadapi musuh, tetapi juga menemukan jawaban atas pertanyaannya. Sore menjelang malam, Liang Feng kembali ke rumah sewaan kecilnya mempersiapkan diri. Saat matahari terbenam, tubuhnya mulai merasakan perubahan itu. Kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya begitu kuat, dan dunia seakan berubah menjadi medan pertempuran. Tapi kali ini, dia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar bertarung. Begitu kegelapan malam menyelimuti kota, suara itu muncul lagi. "Siapkan dirimu, Liang Feng. Malam ini akan ada ujian yang lebih besar. Kali ini, bukan hanya musuh biasa yang muncul." Sebuah sosok gelap mengenakan jubah hitam muncul di depan Liang Feng. Wajahnya tersembunyi, hanya mata merah yang terlihat menyala di dalam kegelapan. "Saya datang untuk menguji kemampuanmu," kata sosok itu dengan suara serak. "Kekuatan yang kau miliki tidak hanya bisa mengubah hidupmu, tetapi dunia ini." Liang Feng menatapnya dengan waspada. "Siapa kamu?" Sosok itu tertawa pelan. "Aku adalah bagian dari sistem ini, dan aku adalah orang yang akan mengujimu. Hanya yang terkuat yang bisa bertahan." Dengan gerakan cepat,
sosok itu menyerang, mengeluarkan gelombang energi gelap yang mengarah langsung ke Liang Feng. Tanpa ragu, Liang Feng melompat ke samping, merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir dalam tubuhnya. Dengan sebuah gerakan cepat, dia memukul balik serangan tersebut dengan energi yang jauh lebih kuat. Sosok itu terkejut. "Kekuatanmu sudah jauh lebih besar dari yang aku bayangkan." Liang Feng tersenyum sinis. "Aku hanya mulai." Pertempuran pun dimulai. Liang Feng mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki, menyerang dan bertahan dengan kecepatan yang tak terduga. Setiap gerakan mengeluarkan energi besar, membuat langit malam gemuruh dengan kekuatan yang tak terlihat. Di tengah pertempuran sengit itu, Liang Feng merasakan kekuatan yang lebih besar lagi mengalir dalam dirinya. Dan kali ini, dia tahu, pertempuran ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Sebuah perjalanan yang akan membawanya ke tempat yang lebih tinggi. Kekuasaan malam ini benar-benar mengalir melalui tubuh Liang Feng dengan kecepatan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Setiap pukulan yang dia lepaskan menghancurkan udara, dan setiap gerakan terasa lebih tajam, lebih cepat, lebih mematikan. Sosok gelap yang berada di hadapannya tampak terkejut melihat perubahan ini, tapi itu tidak membuatnya mundur. Sebaliknya, sosok itu justru semakin bersemangat menambah intensitas serangannya. "Kekuatanmu memang luar biasa," kata sosok itu, suaranya penuh dengan kekaguman. "Namun, apakah kau bisa mengendalikan semuanya? Apakah kau bisa mengatasi dirimu sendiri?" Liang Feng hanya tersenyum tipis, matanya berkilat tajam. "Aku tidak perlu mengendalikan semuanya, yang kuinginkan hanya satu. Kekuatan untuk mengubah takdirku." Dengan kecepatan luar biasa, Liang Feng bergerak ke depan, meluncurkan serangan mematikan ke arah sosok itu. Namun, sosok itu dengan mudah menghindar, bergerak cepat seperti bayangan. Gelombang energi gelap yang dikeluarkannya juga semakin kuat, menambah kesulitan bagi Liang Feng. "Tidak begitu cepat," teriak sosok itu, dan seketika, sebuah cincin energi hitam terbentuk di sekitar tubuh Liang Feng. Cincin itu dengan cepat mengepungnya, membuatnya terperangkap dalam jaringan energi yang mengekang gerakannya. Liang Feng merasakan tubuhnya terhimpit oleh tekanan yang luar biasa. Namun, meskipun berada dalam posisi yang sulit, semangatnya tidak padam. Justru, semakin dia terpojok, semakin besar kekuatan yang muncul. Tiba-tiba, dia merasakan dorongan besar dalam dirinya, seperti energi yang terpendam selama ini mulai meledak. Dengan teriakan yang menggema, Liang Feng melepaskan ledakan kekuatan dari tubuhnya. Cincin energi hitam itu hancur dalam sekejap dan tubuhnya meluncur keluar dari jaringannya dengan kecepatan luar biasa. Serangan balasan Liang Feng begitu dahsyat memaksa sosok gelap itu mundur beberapa langkah. Aku tak bisa mengalahkanmu," sosok itu berkata dengan napas terengah-engah. "Tapi ingat, ini baru awal. Ada banyak musuh yang jauh lebih kuat daripada aku di luar sana. Kekuatanmu mungkin bisa mengalahkanku, tapi bisa jadi tak cukup untuk menghadapi mereka." Sosok itu menghilang dalam kabut hitam yang menyelimuti sekitarnya, meninggalkan Liang Feng yang berdiri dengan napas berat. Setelah pertempuran yang intens, dia akhirnya berhasil mengalahkannya. Namun, kata-kata sosok itu terus terngiang di benaknya. Banyak musuh yang lebih kuat? Apakah kekuatan yang dia miliki benar-benar cukup? Liang Feng menarik napas panjang dan menatap langit malam yang gelap. Meski kemenangan terasa manis, dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dunia yang dia hadapi jauh lebih besar dan lebih rumit dari yang dia bayangkan. Dan meskipun dia telah menemukan kekuatan yang luar biasa, dia masih belum tahu bagaimana cara mengendalikannya sepenuhnya. Malam itu, setelah sosok gelap menghilang, Liang Feng merasa ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Kekuatan itu terasa lebih stabil, seakan dia sudah mulai menemukan cara untuk menggunakannya lebih efektif. Tapi perasaan cemas tetap ada. Kekuatan itu membawa potensi besar, namun juga risiko yang sangat tinggi. Saat kembali ke rumah kecilnya, Liang Feng berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata. Dia tahu, besok pagi dia akan kembali menjadi pria biasa, dengan saldo cair dan kehidupan yang penuh tantangan. Tapi malam ini, dia adalah penguasa yang tak tertandingi, dan dia berjanji pada dirinya sendiri, dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan kebenaran di balik kekuatan ini, dan mungkin cara untuk mengubah takdirnya selamanya. Di luar, sebuah sosok lain dengan wajah yang tidak dikenal
memandang rumah Liang Feng dari kejauhan. Matanya menyipit, penuh dengan perhitungan. Kekuatan ini harus dikendalikan. Tidak boleh ada yang lebih kuat darinya. Jika tidak, semuanya akan hancur. Dengan suara pelan, sosok itu menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan Liang Feng yang masih terlelap, tak tahu bahwa ada banyak bahaya yang sedang mengintai di luar sana, siap untuk menghancurkan segalanya yang telah dia perjuangkan. Pagi tiba dengan cepat, dan seperti biasa, Liang Feng bangun dengan kepala yang sedikit pusing. Kekuatan yang dia gunakan malam sebelumnya masih terasa dalam tubuhnya. Tubuhnya sedikit kelelahan, namun juga dipenuhi dengan energi yang mengalir deras. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar. Meskipun saldo di akun banknya masih tetap nol dan dunia tampaknya tidak berubah, ada perasaan bahwa dia kini hidup di dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, dia adalah seorang pria biasa yang tinggal di sebuah rumah kecil dan hidup dari satu hari ke hari lainnya. Dan di sisi lain, di malam hari, dia adalah seorang sultan dunia yang memiliki kekuatan luar biasa yang mampu mengubah takdir. Saat makan pagi, pikirannya melayang pada kejadian semalam. Sosok gelap itu dan kata-katanya tentang musuh yang lebih kuat masih terus terngiang di telinganya. Liang Feng menyadari bahwa jika dia terus mengandalkan kekuatan malam tanpa pemahaman yang lebih dalam, dia mungkin akan jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan semua ini, dan dia harus menggali lebih dalam. Pada saat itu, pintu rumahnya diketuk dengan keras. Liang Feng terkejut, buru-buru berjalan menuju pintu dan membukanya. Di depan pintu berdiri Yue Xin, gadis yang dia temui beberapa hari yang lalu. Wajahnya tampak serius dan matanya memancarkan tekad. Liang Feng, kata Yue Xin dengan suara yang rendah namun penuh makna. Kita harus berbicara, ini penting. Liang Feng mengernyitkan dahi. Ada apa Yue Xin? Kenapa tiba-tiba? Ini bukan waktu untuk berbicara banyak, kata Yue Xin dengan cepat. Menatap sekeliling seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengarnya. Kekuatan yang kamu miliki itu bukanlah kebetulan. Ada kekuatan besar yang mengawasi dan mereka tidak akan membiarkanmu terus tumbuh tanpa batas. Liang Feng merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan sikap Yue Xin kali ini. Apa maksudmu? Siapa yang mengawasi? Yue Xin menatapnya serius. Ada organisasi yang dikenal sebagai Dewan Langit. Mereka adalah kelompok yang mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Mereka sudah mengetahui tentang kekuatanmu dan mereka akan datang mencarimu jika mereka merasa kamu mengancam keseimbangan mereka. Kata-kata Yue Xin itu mengerikan dan Liang Feng merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Dewan Langit? Apa hubungan mereka dengan kekuatan yang dia terima? Mengapa mereka mengawasinya? Tunggu dulu, kata Liang Feng berusaha tenang. Kamu tahu tentang ini? Bagaimana kamu tahu tentang mereka? Yue Xin menghela napas panjang. Aku berasal dari keluarga yang memiliki sejarah panjang dengan Dewan Langit. Keluarga kami terlibat dalam banyak peristiwa besar, dan aku tahu banyak hal yang orang lain tidak tahu. Tapi, aku tidak bisa memberitahumu semua sekarang. Yang aku tahu, Dewan Langit adalah ancaman yang sangat besar. Liang Feng merasa bingung. Semua yang terjadi begitu cepat dan dia belum sempat memahami semuanya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Bersembunyi? Menghindar? Atau apakah dia harus menghadapi mereka? Jika Dewan Langit tahu tentangku, itu berarti aku dalam bahaya, kata Liang Feng dengan suara penuh kekhawatiran. Apa yang harus aku lakukan, Yue Xin? Yue Xin menatapnya dengan tatapan penuh kepercayaan. Kamu harus mencari jawaban tentang kekuatanmu. Hanya dengan memahami asal-usul kekuatanmu, kamu bisa mempersiapkan diri untuk apa yang datang, dan aku bisa membantumu. Aku memiliki informasi yang bisa membantumu mengungkap semuanya. Liang Feng berpikir sejenak, bagaimana kita bisa melakukannya? Yue Xin mengangguk. Ada tempat yang sangat tersembunyi di luar kota ini, sebuah tempat yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Di sana, kamu bisa menemukan informasi yang bisa menjelaskan semuanya. Tempat itu disebut Kuil Langit, dan itu adalah tempat di mana semua pengetahuan tentang kekuatan langit dikumpulkan. Liang Feng merasa seakan sebuah cahaya baru muncul di hadapannya. Kuil Langit?
Tempat itu bisa menjadi kunci untuk memahami kekuatan yang selama ini dia rasakan. Kapan kita bisa pergi ke sana? Yueshin tersenyum tipis. Malam ini, tapi kita harus berhati-hati. Banyak orang yang mencari kuil langit dan mereka akan mencoba menghentikan kita. Dengan perasaan campur aduk, Liang Feng mempersiapkan diri untuk perjalanan yang penuh risiko ini. Pada malam hari, mereka berdua meninggalkan rumah Liang Feng dan menyusuri jalanan yang sepi. Malam semakin gelap dan angin berhembus kencang. Liang Feng bisa merasakan aura kekuatan yang begitu kuat mengelilinginya. Ini adalah malam yang berbeda, sebuah malam yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah hutan yang lebat. Di sana, Yueshin berhenti sejenak dan menatap ke dalam kegelapan. Tempat ini adalah gerbang menuju kuil langit. Kita harus siap menghadapi segala hal yang mungkin terjadi. Liang Feng menatapnya dengan penuh tekad. Aku siap. Mereka melangkah masuk ke dalam hutan dengan hati yang penuh waspada. Liang Feng tahu bahwa perjalanan ini akan membawa mereka pada jawaban yang telah lama dia cari. Tapi, apakah jawaban itu akan membawa keselamatan atau malah menghancurkan segalanya yang telah dia bangun? Hanya waktu yang akan menjawab. Kegelapan malam semakin mencekam seiring langkah Liang Feng dan Yueshin yang menyusuri hutan lebat. Suara angin berdesir melalui pepohonan, menciptakan suasana yang menegangkan. Setiap langkah mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan. Liang Feng merasakan ada sesuatu yang sangat kuat dan misterius di dalam hutan ini. Tidak ada jalan kembali, mereka sudah terperangkap dalam lingkaran takdir yang tak bisa dihindari. Setelah beberapa lama berjalan, mereka tiba di sebuah area terbuka. Di sana, sebuah gerbang besar terlihat berdiri megah, terbuat dari batu hitam berkilau yang dipenuhi ukiran-ukiran kuno. Di atas gerbang, sebuah lambang yang tidak dikenal tampak bersinar samar, seakan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ini dia, kata Yueshin dengan suara rendah, hampir berbisik. Gerbang kuil langit. Liang Feng menatap gerbang itu dengan hati berdebar. Ada sesuatu yang menariknya, seperti magnet yang tidak bisa ia tolak. Tapi pada saat yang sama, ada rasa takut yang menggelayuti hatinya. Bagaimana jika tempat ini bukan tempat yang membawa jawaban yang dia cari, melainkan sebuah jebakan berbahaya? Apa yang akan terjadi jika kita masuk? Tanya Liang Feng, suaranya terdengar penuh keraguan. Yueshin menatapnya dengan serius. Gerbang ini tidak akan terbuka jika kita tidak memenuhi syarat tertentu. Namun, kita harus sangat berhati-hati. Banyak orang yang telah mencoba masuk, tetapi hanya sedikit yang berhasil kembali hidup-hidup. Kuil langit bukan tempat yang ramah. Itu adalah tempat di mana kekuatan langit dan bumi bertemu. Tempat di mana rahasia terbesar dunia ini disembunyikan. Liang Feng menggigit bibirnya. Kekuatan langit, ini tentang kekuatanku, bukan? Yueshin mengangguk pelan. Kekuatanmu adalah kunci untuk membuka segalanya. Tapi ingat, tidak semua yang ada di kuil langit bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada hal-hal yang bahkan aku sendiri tidak tahu. Liang Feng merasakan tensi meningkat. Ia tahu bahwa dunia yang selama ini ia jalani hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang melibatkan kekuatan langit, dewa, dan kekuatan tak terbatas yang bahkan bisa menghancurkan seluruh dunia. Yueshin kemudian melangkah maju dan menyentuh lambang yang ada di gerbang. Dengan gerakan cepat, lambang itu mulai bersinar terang dan sebuah suara gemuruh terdengar dari dalam batu. Gerbang itu perlahan mulai terbuka, membiarkan mereka melangkah masuk. Begitu mereka memasuki gerbang, Liang Feng merasa seperti masuk ke dalam dunia yang berbeda. Suasana di dalam kuil langit sangat kontras dengan dunia luar. Tempat ini dipenuhi dengan cahaya yang berasal dari kristal-kristal besar yang terbenam di dinding batu. Udara di sini tebal dengan energi yang terasa hampir bisa disentuh. Setiap langkah mereka terasa berat dan Liang Feng bisa merasakan sesuatu yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Kita harus berhati-hati, kata Yueshin, matanya berpindah-pindah, penuh kewaspadaan. Ada penghalang di sini yang tidak terlihat oleh mata biasa. Hanya mereka yang memiliki kekuatan langit yang dapat merasakannya. Liang Feng mengangguk. Dia bisa merasakan gelombang energi yang mengalir di udara, seperti sebuah medan kekuatan yang melingkupi seluruh tempat ini.
Semakin mereka melangkah lebih dalam, semakin terasa adanya kekuatan yang mengawasi setiap gerakan mereka. Setibanya di dalam, mereka disambut oleh sebuah ruang besar yang dipenuhi dengan berbagai simbol dan pola yang tertulis di lantai dan dinding. Di tengah ruangan, ada sebuah altar besar yang terlihat sangat kuno, dikelilingi oleh 7 patung yang tampaknya adalah representasi dari dewa-dewa yang sangat kuat. "Ini adalah ruang pengetahuan langit," kata Yue Xin. Suaranya berbisik penuh hormat. Di sini, semua pengetahuan tentang kekuatan langit terkumpul, tapi hanya mereka yang terpilih yang dapat mengaksesnya. Liang Feng memandang altar itu dengan rasa kagum dan waspada. Di atas altar, sebuah bola kristal besar terletak berkilau dengan cahaya biru yang sangat mempesona. Itu adalah objek yang tampaknya memancarkan kekuatan yang sangat besar. Liang Feng bisa merasakannya, seakan bola kristal itu mengundangnya, memanggilnya untuk mendekat. Tanpa sadar, langkah kaki Liang Feng mulai bergerak menuju altar. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada kekuatan yang menariknya. Begitu dia mencapai altar, bola kristal itu bersinar lebih terang dan sebuah suara dalam kepala Liang Feng terdengar, suara yang penuh dengan otoritas dan misteri. "Kau telah datang," suara itu bergema dalam benaknya. "Kekuatanmu adalah kunci untuk membuka gerbang menuju pengetahuan yang tak terbatas. Tapi ingat, dengan kekuatan datang tanggung jawab yang besar. Apakah kau siap untuk menanggung beban ini?" Liang Feng terdiam sejenak, merasa berat dengan pertanyaan itu. Namun, dia tahu jawabannya. Selama ini, dia telah mencari kekuatan untuk mengubah takdirnya, untuk membebaskan dirinya dari kehidupannya yang biasa dan tertekan. Tapi apakah dia siap untuk mengambil tanggung jawab yang datang bersama kekuatan itu? "Aku siap," jawab Liang Feng dengan suara yang penuh keyakinan. Sekejap, bola kristal itu memancarkan cahaya yang sangat terang, dan tubuh Liang Feng terasa seperti terhisap ke dalamnya. Yue Xin terkejut dan mencoba menariknya kembali, namun terlambat. Liang Feng sudah berada dalam pusaran cahaya yang semakin besar, dan dia merasakan seakan seluruh dunia terbalik. Di dalam bola kristal itu, sebuah visi besar muncul di hadapannya. Gambar-gambar sejarah langit dan bumi, pertarungan antara dewa-dewa, serta kekuatan-kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa dia bayangkan, terlihat jelas di depannya. Liang Feng bisa merasakan semua pengetahuan itu mengalir ke dalam dirinya, menembus setiap inci kesadarannya. Tapi di tengah-tengah visi itu, sesuatu yang sangat mengerikan juga mulai muncul. Sebuah bayangan gelap dengan mata merah yang menyala mengamati Liang Feng dari kejauhan. Suara yang sama yang berbicara sebelumnya terdengar lagi. "Kekuatanmu akan diuji. Pilihlah dengan bijak atau dunia ini akan hancur oleh tanganmu sendiri." Saat itu, dunia Liang Feng mulai berputar semakin cepat dan cahaya di dalam bola kristal itu semakin membutakan mata. Apakah ini akhir dari perjalanan panjangnya atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Liang Feng merasa seolah dirinya terperangkap dalam pusaran waktu yang tak terbendung. Semua yang dia lihat begitu kabur, seakan dunia sekitar hanya bayangan yang terdistorsi oleh cahaya yang menyilaukan. Suara yang menggema dalam kepalanya semakin menguat, menekan kesadarannya. Dia merasa seakan tubuhnya terhanyut dalam gelombang kekuatan yang sangat besar hingga dia hampir tak mampu bernapas. "Pilihlah dengan bijak." Suara itu berulang, lebih tegas dan lebih menakutkan. "Atau dunia ini akan hancur oleh tanganmu sendiri." Dengan sekuat tenaga, Liang Feng berusaha mengendalikan dirinya. Matanya terpejam rapat dan dengan setiap napasnya yang dalam, dia berusaha untuk menemukan pijakan dalam kekacauan ini. Pikiran-pikirannya berkecamuk, penuh dengan pertanyaan. Apa yang harus dia pilih? Apa yang dimaksud dengan kekuatan yang begitu besar itu? Apakah dia memang siap menghadapi konsekuensinya? Di tengah kebingungannya, sebuah gambaran mulai muncul di hadapannya. Sebuah gambar yang sangat jelas dan sangat mengerikan. Dia melihat sebuah dunia yang hancur dengan langit yang gelap dan bumi yang terbelah. Bangunan runtuh, api menyebar, dan para dewa yang terlihat sangat kuat malah terjatuh. Tak berdaya. Semua itu terjadi dalam sekejap, seolah semuanya hancur hanya karena satu keputusan yang salah. Apa ini? Liang Feng berteriak dalam hati, merasakan rasa takut yang luar biasa. Apakah ini akibat dari kekuatanku? Namun, dalam sekejap itu juga, gambar itu menghilang, digantikan oleh visi yang jauh lebih damai. Dunia yang tampak seimbang
penuh dengan kehidupan, dan segala sesuatunya berfungsi dengan harmonis. Di langit, cahaya matahari tampak memancar, sementara bumi dipenuhi dengan energi kehidupan. Namun, gambar itu juga disertai dengan bayangan gelap, sebuah entitas yang tampak mengintai dari jauh, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan kedamaian itu. Kekuatanmu bisa menciptakan dunia ini atau menghancurkannya. Suara itu terdengar sekali lagi, lebih dalam dan lebih menggetarkan hati. Tapi hanya satu jalan yang benar. Liang Feng mulai merasa pusing dan untuk sesaat dia hampir merasa akan kehilangan kesadarannya. Namun, dalam detik-detik terakhir, ingatannya kembali pada kehidupannya yang sederhana. Kehidupan di pagi hari dengan saldo 0 di rekening, bekerja keras untuk bertahan hidup, dan perasaan kesepian yang sering menghantuinya. Dia ingat bagaimana selama ini dia merasa terperangkap, terkurung dalam hidup yang tidak memberinya harapan apapun. Semua itu berubah saat dia mendapatkan kekuatan ini. Tetapi, apakah perubahan itu benar-benar untuk kebaikan? Satu jalan yang benar. Liang Feng bergumam, seakan berusaha memecahkan teka-teki yang ada dalam dirinya. Di saat itulah, bola kristal itu meledak dengan cahaya yang sangat terang. Liang Feng merasakan tubuhnya terlempar ke belakang, terjatuh di lantai keras, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Ketika Liang Feng membuka matanya, dia merasa sangat lelah, seakan baru saja melewati perjalanan panjang yang melelahkan. Cahaya kristal yang tadinya bersinar terang kini hilang, dan yang ada hanyalah sebuah ruangan kosong dengan dinding batu yang penuh ukiran kuno. Yue Xin tampak berdiri di sampingnya, wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Liang Feng, seru Yue Xin dengan cepat, memegang bahunya. Kau baik-baik saja? Liang Feng mengangguk pelan, meski tubuhnya terasa kaku dan lelah. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Rasanya sangat aneh, seperti aku berada di dua dunia yang berbeda. Yue Xin menghela napas lega, lalu melihat ke sekeliling dengan waspada. Itu adalah ujian yang sangat berat. Sebagian orang yang masuk ke sini tidak pernah kembali, dan beberapa yang kembali bahkan kehilangan sebagian besar ingatan mereka. Tapi kau selamat. Liang Feng mencoba mengingat kembali apa yang baru saja dia alami. Gambaran-gambaran yang dia lihat, suara yang berbisik di dalam kepalanya, semua itu tampaknya memiliki makna yang sangat mendalam. Tapi apa sebenarnya yang dia pilih? Apakah dia sudah mengambil keputusan yang benar? Apa yang terjadi setelah aku kehilangan kesadaran? Tanya Liang Feng berusaha mencari penjelasan. Yue Xin menatapnya dengan cermat, seolah mempertimbangkan kata-katanya. Kekuatanmu telah diuji, tetapi ini bukanlah akhir dari perjalananmu. Sekarang ada dua jalan yang bisa kau pilih. Pertama, menggunakan kekuatanmu untuk melindungi dunia ini, menjaga keseimbangan langit dan bumi. Kedua, menggunakan kekuatanmu untuk mengubah dunia ini sesuai dengan keinginanmu. Pilihan itu ada di tanganmu. Liang Feng merasa seolah beban yang sangat berat kini menimpanya. Apa yang seharusnya dia pilih? Dunia yang seimbang atau dunia yang bisa dia ubah sesuai keinginannya? Kekuatan yang begitu besar seharusnya digunakan dengan bijak. Tetapi, apakah dia bisa dipercaya untuk memutuskan nasib dunia ini? Namun, sebelum dia bisa memberi jawaban, suara gemuruh yang sangat keras terdengar dari luar kuil. Tanpa peringatan, dinding kuil mulai bergetar dan batu-batu besar mulai runtuh, menciptakan kegaduhan yang luar biasa. Yue Xin menarik tangan Liang Feng dengan panik. Cepat, kita harus pergi. Sesuatu yang sangat besar sedang terjadi di luar sana. Dengan tubuh yang masih terasa lelah dan kebingungan yang melanda pikirannya, Liang Feng mengikuti Yue Xin keluar dari ruangan. Mereka berlari melalui lorong-lorong gelap yang semakin hancur di sekitar mereka. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia ini sedang runtuh di bawah kaki mereka. Di luar, langit yang tadinya cerah kini berubah menjadi gelap pekat, dengan kilat menyambar dari kejauhan. Sesuatu yang sangat mengerikan sedang datang, dan Liang Feng bisa merasakannya. Sesuatu yang mungkin lebih kuat daripada dirinya sendiri. Apakah ini tanda dari pilihan yang dia buat? Ketika mereka akhirnya sampai di luar, sebuah bayangan besar melintas di langit, menghalangi cahaya bulan. Liang Feng menatap dengan ngeri. Apa yang terjadi? Apa yang telah dia lepaskan? Liang Feng berdiri tegak, matanya terkunci pada bayangan besar yang melayang di langit.
Angin malam semakin kencang, menambah kesan mengerikan yang menyelimuti pemandangan di depan mereka. Bayangan itu tampak seperti sosok raksasa yang tidak terdefinisikan, seolah-olah langit sendiri menjadi benteng dari sesuatu yang sangat kuat dan menakutkan. Apa itu? Suara Yue Xin bergetar. Matanya tidak bisa lepas dari langit. Liang Feng merasakan ketegangan di udara. Walaupun dia belum sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi di dalam kuil langit, dia tahu bahwa kehadiran bayangan itu bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah akibat dari keputusan yang telah ia buat, keputusan yang menghubungkannya dengan kekuatan yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Entitas itu bukan sesuatu yang berasal dari dunia ini, kata Yue Xin dengan suara terkejut. Itu adalah salah satu dari banyak ancaman yang terpenjara dalam dimensi lain dan sekarang entitas itu bebas. Liang Feng memejamkan matanya sejenak, mencoba mengingat kembali segala informasi yang telah dia pelajari di kuil langit. Bayangan itu jelas bukan fenomena biasa. Ini adalah kekuatan yang sangat besar, jauh lebih besar dari apapun yang pernah dia temui sebelumnya. Menghadapi sesuatu seperti ini tanpa persiapan yang matang bisa berarti kehancuran. Apakah kita bisa melawannya? Tanya Liang Feng, suaranya penuh tekad. Yue Xin menggelengkan kepala. Ini bukan lawan yang bisa kita hadapi dengan kekuatan biasa. Jika kita tidak segera bertindak, maka seluruh dunia akan terancam. Liang Feng merasakan kecemasan yang menguasai dirinya, tetapi dia tahu dia tidak bisa lari. Kekuatan yang telah dia temui, yang kini mengalir dalam tubuhnya, adalah sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Kekuatan itu mengharuskan dia untuk bertindak, untuk mengatasi ancaman yang kini mengancam dunia. Seketika, sebuah kilatan cahaya menyilaukan menembus langit malam dan bayangan itu semakin mendekat. Liang Feng merasakan getaran kuat yang datang dari langit, seakan bumi bergetar mengikuti kedatangan entitas itu. Sesuatu yang besar sedang datang, dan kali ini dunia yang ada di sekitarnya akan berubah selamanya. Jangan takut, kata Yue Xin, suaranya mulai tegas. Aku tahu kita belum siap, tetapi kita tidak sendirian. Ada sekutu yang menunggu untuk bergabung dengan kita. Mereka yang pernah bertempur melawan entitas seperti ini. Kita harus mencapainya sebelum entitas itu menyapu segalanya. Liang Feng mengangguk. Ayo, kita harus cepat. Kita harus menghentikan ancaman ini sebelum semuanya terlambat. Tanpa membuang waktu, mereka berlari meninggalkan reruntuhan kuil langit yang kini terbengkalai. Sinar bulan di langit semakin meredup, tertutup oleh bayangan besar yang kini tampak mendekat dengan cepat. Mereka harus bergerak lebih cepat karena setiap detik yang berlalu adalah waktu yang berharga. Sesampainya di luar hutan, mereka melihat beberapa sosok berpakaian hitam yang berdiri tegak di depan mereka. Mereka adalah anggota dari organisasi misterius yang dikenal sebagai Sang Penjaga Langit, sebuah kelompok yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa untuk melawan ancaman seperti ini. Dari depan barisan, seorang pria tinggi dengan jubah hitam dan mata tajam melangkah maju. Matanya berbinar dengan kekuatan yang sangat besar, dan ketika dia berbicara, suaranya sangat tegas. Kau sudah datang, Feng, kata pria itu. Suaranya penuh dengan otoritas. Kami sudah menunggu. Liang Feng mengangkat alis, bingung. Siapa kalian? Apa yang kalian tahu tentang entitas itu? Pria itu menghela napas dalam-dalam. Kami adalah penjaga langit. Kami bertugas untuk melindungi dunia dari ancaman yang lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan. Entitas yang kini mendekat adalah makhluk kuno yang telah lama terperangkap dalam dimensi terlarang. Kekuatan yang kau lepaskan dari kuil langit telah membukakan gerbang bagi entitas itu untuk kembali ke dunia ini. Dan hanya dengan menyegel kembali kekuatan itu, kita bisa mencegah kehancuran. Liang Feng mengerutkan kening. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa membantu? Pria itu menatap Liang Feng dengan serius. Kekuatan yang ada dalam dirimu adalah kunci. Kamu adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk mengaktifkan segel yang dapat menutup kembali gerbang ini. Namun, untuk melakukan itu, kamu harus melewati ujian lain. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat berat, tetapi kami akan membantumu. Yue Xin mendekat dan memegang lengan Liang Feng dengan lembut. Ini adalah kesempatanmu untuk membuktikan dirimu, Liang Feng. Dunia ini bergantung padamu. Jika kamu gagal, tidak ada yang akan tersisa. Liang Feng menatap wajah Yue Xin, melihat tekad dan kepercayaan yang ada di matanya. Dia tahu ini adalah saat yang krusial.
Keputusan yang dia buat di kuil langit, meskipun berisiko, telah membawanya ke titik ini. Kini, semua bergantung pada kemampuannya untuk mengendalikan kekuatan yang telah ia dapatkan dan menggunakannya untuk melindungi dunia. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Liang Feng mengangguk dengan mantap. Aku akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkan dunia ini hancur. Pria dari penjaga langit itu memberi senyuman tipis, seakan puas dengan keputusan Liang Feng. Baiklah, kita tidak punya banyak waktu. Ikuti kami. Mereka segera berlari menuju tempat yang lebih tinggi di mana segel kuno yang dapat menahan entitas itu berada. Namun, mereka belum tahu bahwa perjalanan mereka akan semakin penuh bahaya, karena bayangan itu sudah semakin dekat, siap untuk menghancurkan segala yang menghalangi jalannya. Di langit, kekuatan yang gelap mulai merayap, dan Liang Feng merasakan ancaman yang sangat nyata. Pertempuran besar di depan mata, dan dia harus siap menghadapinya. Sebab, hanya satu pilihan yang akan menentukan nasib dunia. Langit semakin gelap, seakan menelan semua cahaya dari bulan dan bintang. Liang Feng, Yue Xin, dan para penjaga langit berlari melalui jalan berbatu yang sempit, menuju sebuah puncak gunung yang terpencil. Tempat segel kuno yang dapat menghentikan ancaman besar itu tersembunyi. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seiring semakin dekatnya bayangan hitam yang menggantung di langit mengancam semuanya. Liang Feng bisa merasakan udara semakin berat, seperti energi gelap yang menembus setiap celah dalam dunia ini. Sesekali, gemuruh yang menakutkan terdengar dari kejauhan, seperti suara guntur yang menggelegar. Namun, itu bukanlah suara petir. Itu adalah suara kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang datang dari entitas yang mereka coba hentikan. Di depan mereka, seorang penjaga langit yang lebih tua, dengan rambut putih panjang dan jubah yang berkibar di angin, berjalan dengan langkah mantap. Namanya adalah Master Tianlu, pemimpin dari kelompok tersebut, dan wajahnya tampak penuh tekad. Kita hampir sampai, kata Master Tianlu, suaranya dalam dan penuh kekuatan. Segel ini hanya bisa diaktifkan oleh kekuatan murni, kekuatan yang tidak tercemar oleh keinginan pribadi. Liang Feng, kekuatan yang ada dalam dirimu, kekuatan itu harus dikendalikan dengan hati yang suci. Liang Feng mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi dengan keraguan. Seberapa kuatkah kekuatan dalam dirinya? Dan apakah dia benar-benar mampu mengendalikan kekuatan itu untuk menahan entitas yang begitu besar? Yue Xin yang berjalan di sampingnya menatapnya dengan serius. Kau sudah melewati banyak ujian. Ini adalah ujian terakhir. Jangan ragu, Liang Feng. Percayalah pada dirimu sendiri. Perasaan gelisah mulai muncul dalam dirinya. Sejak pertama kali dia menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya sangat besar, dia sudah tahu bahwa itu akan datang dengan konsekuensi. Kini, saatnya dia harus menghadapi takdir yang telah menantinya. Keputusan yang telah dia buat di kuil langit, kekuatan yang dia lepaskan, semuanya menuju ke titik ini. Begitu mereka mencapai puncak gunung, mereka melihat sebuah altar kuno yang dikelilingi oleh ukiran-ukiran misterius. Di tengah altar, sebuah batu besar tampak bersinar dengan cahaya biru pucat, seolah menyembunyikan kekuatan yang tak terbayangkan di dalamnya. Liang Feng bisa merasakan getaran dari batu itu, seakan batu tersebut memiliki kehidupan sendiri. Di sekeliling altar, simbol-simbol kuno yang terpahat di dinding gunung mulai bersinar dengan cahaya aneh. Master Tianlu melangkah maju, memegang sebatang tongkat yang terbuat dari logam perak yang berkilauan. Dengan gerakan yang terlatih, dia mulai melukis simbol-simbol di udara, menyatukan kekuatan dari berbagai penjuru dunia untuk memperkuat segel. Waktu semakin sempit, kata Master Tianlu dengan suara keras. Kita harus mengaktifkan segel ini dengan segera. Tiba-tiba, Liang Feng merasakan kehadiran yang sangat kuat, sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Bayangan hitam yang menggantung di langit semakin turun, mendekati puncak gunung. Rasanya seperti dunia ini sedang bergetar dan segalanya akan hancur dalam sekejap. Segel ini hanya akan bertahan jika kamu menggabungkan kekuatanmu dengan kekuatan alam, Liang Feng. Lanjut, Master Tianlu. Suara penuh dengan tekanan. Hanya dengan itu, kita bisa menutup gerbang yang telah terbuka. Liang Feng mengingat kata-kata itu, dan matanya tertuju pada batu di tengah altar. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar di dalamnya, seakan batu itu adalah pusat dari segala energi alam. Semua energi yang mengalir melalui dunia ini, udara, tanah, api, air, dan bahkan kekuatan langit terhubung di titik ini.
Tapi aku... Liang Feng ragu. Bagaimana aku bisa mengendalikan kekuatan sebesar ini? Yue Xin melangkah maju, menyentuh bahunya dengan lembut. Kekuatan itu ada di dalam dirimu. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu kecuali dirimu sendiri. Kamu harus percaya bahwa kekuatan ini bukan hanya untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan. Liang Feng merasakan tekad yang mulai tumbuh dalam dirinya. Meskipun rasa takut masih ada, dia tahu ini adalah jalannya. Tidak ada pilihan lain. Dunia ini bergantung padanya. Dia harus mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirinya, dan dengan itu, dia harus melawan ancaman yang datang. Dengan satu tarikan napas dalam-dalam, Liang Feng melangkah maju dan menempatkan tangannya di atas batu besar. Saat tangannya menyentuh batu itu, sebuah ledakan energi besar mengalir ke dalam tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya tergetar hebat. Cahaya biru yang kuat mulai menyelimuti dirinya, dan bayangan di langit semakin menebal. Tiba-tiba, suara gemuruh yang mengerikan terdengar, dan dari dalam kegelapan muncul sosok raksasa yang mengerikan. Itu adalah entitas yang telah bebas. Bentuknya berubah-ubah, terkadang tampak seperti monster besar dengan mata merah menyala, terkadang seperti bayangan hitam yang mengaburkan segalanya. Liang Feng menggenggam batu itu dengan lebih erat, merasakan kekuatan yang mengalir dari dalam dirinya. Aku harus melakukannya, aku harus menyegel kekuatan ini. Di sekelilingnya, simbol-simbol kuno yang terukir di batu altar mulai bersinar lebih terang, menyebarkan cahaya yang semakin memancar. Namun, entitas itu tidak tinggal diam. Dengan suara keras, ia menyerang, melepaskan gelombang energi gelap yang menghancurkan segala sesuatu yang ada di dekatnya. Batu-batu besar meledak dan udara pun terpotong oleh energi yang sangat kuat. Liang Feng merasakan seluruh tubuhnya hampir terhuyung. Kekuatan dari entitas itu sangat luar biasa, bahkan dia hampir tidak bisa menahan serangannya. Namun, dengan tekad yang bulat, dia berusaha fokus. Dia tidak bisa gagal. Dunia ini tidak boleh hancur. Lakukan sekarang, Liang Feng. Teriak Master Tianlu, suaranya hampir tenggelam oleh gelombang kekuatan. Dengan satu dorongan kekuatan terakhir, Liang Feng melepaskan energi yang ada dalam dirinya, menggabungkannya dengan kekuatan alam yang mengalir melalui batu itu. Sesaat kemudian, seluruh dunia terasa seperti berhenti. Cahaya yang sangat terang menyelimuti puncak gunung, dan saat itu juga bayangan hitam itu terhisap ke dalam lubang yang tercipta di langit. Entitas itu berteriak, berusaha melawan, namun akhirnya segel itu tertutup dengan suara yang memekakkan telinga dan semua kembali sunyi. Liang Feng terjatuh ke tanah, tubuhnya lemah dan keringat membasahi dahinya. Kekuatan yang baru saja dia lepaskan begitu luar biasa, tetapi dia berhasil menahan entitas itu. Dunia kini selamat untuk sementara waktu. Selamat Liang Feng, kata Yue Xin mendekat dengan senyum lega. Kau berhasil. Namun, meskipun dia merasa lega, Liang Feng tahu bahwa ini bukanlah akhir. Segalanya baru saja dimulai. Liang Feng terbangun dengan perasaan yang berat. Matanya terbelalak ketika dia menyadari bahwa dirinya terbaring di sebuah ruang bawah tanah kuno, dikelilingi oleh dinding batu yang tampak sudah berusia ribuan tahun. Cahaya samar dari lampu minyak yang tergantung di dinding memberi pencahayaan redup di sekitar ruangan yang gelap. Tubuhnya terasa lelah, hampir seperti seluruh kekuatan hidupnya telah terkuras habis. Dia mengingat kembali pertempuran terakhir. Bayangan hitam yang mencoba menghancurkan dunia, kekuatan besar yang hampir melampaui dirinya, dan akhirnya, segala sesuatu yang berhenti begitu segel itu tertutup. Namun, apa yang terjadi setelah itu? Mengapa dia terbaring di sini, bukannya berada di tempat yang lebih aman? Dengan susah payah, Liang Feng mencoba bangkit. Ketika matanya mulai terbiasa dengan gelap, dia melihat Yue Xin berdiri di dekat pintu ruangan, menatapnya dengan ekspresi penuh perhatian. Kau akhirnya bangun, kata Yue Xin dengan suara yang lembut, meskipun ada kelelahan yang jelas di wajahnya. Kami berhasil menutup gerbang, tapi apa yang terjadi padamu, Liang Feng? Kekuatan yang kau lepaskan sangat besar, dan setelah itu kau pingsan. Liang Feng mengerutkan kening, mencoba mengingat semuanya. Dia mengingat bagaimana segel itu telah berhasil menutup bayangan hitam, dan dia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dalam dirinya setelah itu. Kekuatan yang sangat luar biasa, sesuatu yang hampir tak terbendung. Aku merasa berbeda, kata Liang Feng pelan sambil memandang telapak tangannya. Kekuatan dalam diriku, itu bukan hanya kekuatan biasa. Aku merasakannya.
seperti ada sesuatu yang terbangun dalam diriku. Yue Xin mendekat dan menatapnya dengan perhatian yang mendalam. Setelah kekuatan itu berhasil mengalir melalui tubuhmu, kami mendeteksi adanya perubahan dalam auramu. Itu bukan kekuatan manusia biasa lagi. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih kuno, yang terbangun dalam dirimu, Liang Feng. Liang Feng terdiam, merenung. Kekuatan yang dia miliki sekarang bukanlah sesuatu yang bisa dia kontrol dengan mudah. Bahkan, dia sendiri merasa ketakutan akan kekuatan yang begitu besar. Namun di sisi lain, dia juga tahu bahwa kekuatan itu bisa memberinya kesempatan untuk melindungi dunia ini dari ancaman lebih besar lagi. Apakah ada cara untuk mengendalikannya? Tanya Liang Feng, matanya penuh rasa cemas. Yue Xin mengangguk perlahan. Ada satu cara, tapi itu tidak mudah. Untuk mengendalikan kekuatan ini, kamu harus menemukan kunci yang tersembunyi di dalam dirimu. Kunci yang menghubungkanmu dengan kekuatan yang lebih dalam, kekuatan yang lebih besar. Itu adalah bagian dari warisan kuno yang mungkin ada di darahmu atau dalam takdirmu. Liang Feng menatapnya bingung. Warisan kuno? Ya, jawab Yue Xin. Kekuatan yang ada padamu bisa jadi merupakan warisan dari para kaisar langit atau bahkan lebih tua lagi, dari para dewa yang pernah ada jauh sebelum dunia ini dibentuk. Itu adalah kekuatan yang bisa merubah seluruh alam semesta, tetapi hanya jika kamu bisa mengendalikannya. Jika tidak, kekuatan itu bisa merusakmu, bahkan menghancurkan dunia ini sekali lagi. Liang Feng merasa hatinya berdebar kencang. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu, Yue Xin. Kekuatan ini begitu besar, dan aku merasa seperti aku tidak mengendalikannya, tetapi justru dikendalikan olehnya. Yue Xin memberikan senyum lembut, meskipun matanya penuh kecemasan. Itulah sebabnya kamu harus mencari pemahaman lebih dalam tentang dirimu, Liang Feng. Hanya dengan itu kamu bisa menemukan cara untuk mengendalikan kekuatan ini. Dan kamu tidak sendirian. Kami ada di sini untuk membantumu. Sebelum Liang Feng bisa menjawab, mereka mendengar suara langkah kaki yang datang dari arah pintu ruangan. Seorang pria dengan jubah hitam panjang memasuki ruangan. Liang Feng mengenalinya segera. Itu adalah Master Tianlu, pemimpin penjaga langit yang telah membantu mereka menahan ancaman besar. Feng, kata Master Tianlu dengan nada yang serius, matanya tajam menatap Liang Feng. Kekuatan yang terbangun dalam dirimu adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi juga berbahaya. Kita perlu berbicara lebih lanjut tentang ini. Aku tahu kamu baru saja bangun, tapi kita tidak punya banyak waktu. Liang Feng mengangkat alis. Apa maksudmu, Master Tianlu? Setelah pertempuran itu, kami mendeteksi ancaman lain yang jauh lebih besar, lebih gelap, yang berusaha mengambil keuntungan dari kekuatan yang kamu lepaskan, kata Master Tianlu. Segel yang kamu buat hanya sementara. Meskipun bayangan itu terperangkap, kekuatan yang mengalir dari gerbang yang telah terbuka menarik perhatian makhluk lain, makhluk yang jauh lebih berbahaya. Yue Xin menambahkan, kami harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Kekuatan yang terlepas saat kamu bertempur bisa memberi kita peluang, tetapi juga bisa memicu serangan baru dari entitas lain. Kita harus menemukan cara untuk memperkuat segel dan memastikan bahwa dunia ini tetap aman. Liang Feng merasa tubuhnya kembali tegang. Ternyata ancaman yang mereka hadapi belum berakhir. Bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan kini, dengan kekuatan yang baru saja dia bangkitkan dalam dirinya, satu-satunya cara untuk menghentikan segala kehancuran adalah dengan memahaminya. Bagaimana aku bisa mempersiapkan diri? Tanya Liang Feng dengan tekad yang lebih besar. Aku ingin berlatih, menemukan cara untuk mengendalikan kekuatan ini. Master Tianlu mengangguk, tampak puas dengan semangat Liang Feng. Ada tempat di luar sana, sebuah kuil yang tersembunyi, yang menyimpan rahasia tentang warisan kekuatanmu. Kita harus pergi ke sana. Di sana, kamu akan menemukan jawaban yang kamu cari. Dan hanya di sana, kamu akan bisa belajar cara mengendalikan kekuatan yang terbangun dalam dirimu. Liang Feng mengangguk, walaupun hatinya dipenuhi oleh keraguan. Tapi dia tahu satu hal dengan pasti, perjalanan mereka baru saja dimulai. Dunia ini belum aman, dan dia adalah satu-satunya yang bisa melindunginya. Dengan tekad baru, dia siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Bersiaplah, kata Master Tianlu. Kita akan berangkat ke kuil itu secepatnya. Waktu bukan lagi sekutu kita. Liang Feng menatap Yue Xin yang tersenyum dan memberinya dukungan tanpa kata. Dengan semangat baru, Liang Feng tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Kini,
perjalanan menuju takdir yang lebih besar akan dimulai. Pagi baru saja datang, namun udara di sekitar Liang Feng terasa begitu berat, seperti ada beban yang tak terlihat mengikat setiap langkahnya. Setelah percakapan yang mendalam dengan Master Tianlu dan Yue Xin, Liang Feng tahu bahwa perjalanan yang menantinya akan sangat berbahaya. Namun, rasa takut itu perlahan terkikis oleh tekad yang semakin menguat dalam dirinya. Dunia ini bergantung pada kemampuannya untuk mengendalikan kekuatan yang terbangun dalam dirinya. Mereka telah mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan ke kuil tersembunyi yang disebut-sebut menyimpan kunci untuk mengendalikan kekuatan kuno yang ada pada Liang Feng. Kuil itu terletak di sebuah gunung terpencil, jauh dari peradaban dan hanya dapat dijangkau oleh mereka yang benar-benar mencari jawaban. Namun, perjalanan menuju kuil itu bukanlah perjalanan biasa. Master Tianlu sudah memberitahu mereka bahwa jalan menuju sana penuh dengan rintangan, baik dari alam maupun dari makhluk-makhluk yang ingin menghentikan mereka. Liang Feng melangkah keluar dari ruang bawah tanah kuno. Matahari pagi yang perlahan terbit di cakrawala memberikan sedikit cahaya untuk menyinari jalannya. Yue Xin berdiri di sampingnya, wajahnya tetap tenang meskipun ada kecemasan yang terlihat samar di matanya. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan antara mereka. Mereka semua tahu tantangan yang ada di depan. Master Tianlu yang berjalan di depan memimpin mereka, langkahnya mantap dan penuh kebijaksanaan. Kita harus bergerak cepat, katanya. Setiap detik sangat berharga. Segel yang berhasil kita buat masih sangat rapuh, dan ancaman yang mendekat tidak bisa diprediksi. Liang Feng mengangguk meskipun dia merasa sedikit gugup. Dia tahu bahwa kekuatan yang ada dalam dirinya terlalu besar untuk dibiarkan tanpa pengawasan. Jika dia tidak belajar untuk mengendalikannya, maka dia bisa menjadi ancaman bagi dunia, bahkan tanpa sengaja. Perjalanan mereka membawa mereka melewati hutan yang lebat dengan pepohonan raksasa yang berdiri kokoh seolah telah ada sejak zaman kuno. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah sungai yang airnya mengalir dengan deras. Suara gemuruhnya hampir menutupi percakapan mereka. Master Tianlu menghentikan langkahnya dan menatap sungai itu. Ini adalah ujian pertama kita, katanya, sambil menunjuk ke air yang tampak tenang namun tersembunyi arus yang sangat kuat di bawahnya. Sungai ini bukanlah sungai biasa. Kekuatan alam yang terkandung di dalamnya sangat besar. Kita harus melewatinya dengan hati-hati. Liang Feng merasa ada ketegangan di udara. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan merayapi tubuhnya, memberi perasaan bahwa ada lebih dari sekadar sungai biasa di depan mereka. Yue Xin menatap sungai itu dengan penuh perhatian, sementara Master Tianlu merapalkan mantra dengan lembut. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti mengubah elemen-elemen di sekitarnya, membentuk suatu medan energi yang melindungi mereka dari kekuatan sungai. Namun, tiba-tiba, air di sungai mulai bergejolak dengan hebat, seolah ada makhluk yang sangat besar yang bergerak di bawah permukaannya. Liang Feng merasa gelombang energi itu menghantam tubuhnya, mencoba menariknya ke dalam kedalaman yang tak terjangkau. Berhati-hatilah, teriak Yue Xin, menahan tangannya agar tidak terjerat arus. Ini adalah ujian yang hanya bisa dilalui dengan kesatuan pikiran dan tubuh. Liang Feng menutup matanya, mencoba menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa dia harus mengendalikan pikirannya agar tidak tergoda untuk menyerah pada kekuatan alam yang begitu besar. Kekuatan itu tidak akan bisa dia atasi hanya dengan kekuatan fisiknya. Tetapi, dengan kekuatan yang baru saja dia temukan dalam dirinya, dia harus belajar untuk mengendalikan elemen-elemen yang mengelilinginya. Dengan satu tarikan napas dalam, Liang Feng mulai berkonsentrasi. Tiba-tiba, dia merasakan energi dari dalam tubuhnya mengalir keluar, seperti sebuah aliran kekuatan yang menghubungkan dirinya dengan alam sekitar. Dengan perlahan, air sungai yang menggelora mulai mereda dan permukaan sungai kembali tenang. Liang Feng membuka matanya dan melihat bahwa dia telah berhasil mengendalikan arus itu. Meskipun dengan usaha yang besar, Master Tianlu tersenyum tipis, namun ada rasa bangga yang terlihat di wajahnya. Bagus, Liang Feng, kamu mulai mengendalikan kekuatanmu. Namun, ingatlah bahwa itu baru permulaan. Kita harus lebih berhati-hati lagi ke depannya. Setelah mereka berhasil melewati sungai, perjalanan mereka berlanjut dengan lebih banyak rintangan. Mereka melewati tebing-tebing curam, gua-gua yang gelap,
dan hutan belantara yang seakan tak pernah berakhir. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya seiring dengan semakin kuatnya kekuatan yang terpancar dari Liang Feng. Setiap kali dia menggunakan kekuatan itu, dia merasa lebih kuat, tetapi juga lebih terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan. Pada suatu malam, ketika mereka beristirahat di sebuah gua untuk berlindung dari hujan lebat yang turun, Master Tianlu duduk di dekat api unggun. Wajahnya yang serius menunjukkan betapa pentingnya perjalanan ini. Dia memandang Liang Feng dengan tatapan yang penuh makna. "Kamu harus tahu, Liang Feng," kata Master Tianlu, suaranya dalam dan penuh kebijaksanaan. "Kekuatan yang ada dalam dirimu bukanlah kekuatan yang mudah untuk dikendalikan. Ini adalah warisan kuno yang berasal dari para dewa yang menciptakan dunia ini. Mereka yang mengendalikan kekuatan ini dapat mengubah takdir dunia atau malah menghancurkannya." Liang Feng menatap api unggun dengan pandangan kosong. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk semua ini, Master Tianlu. Aku hanya seorang pemuda yang pernah hidup sebagai orang biasa. Kenapa kekuatan ini ada di dalam diriku?" Master Tianlu menghela napas, lalu berdiri. "Kekuatan itu ada dalam darahmu, Liang Feng. Warisan ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Dulu, para kaisar langit dan dewa penghancur dunia yang legendaris adalah mereka yang mengendalikan kekuatan ini. Tapi ingatlah, meskipun kekuatan itu bisa memberi kekuatan yang luar biasa, itu juga bisa menghancurkanmu jika kamu tidak bisa mengendalikannya." Yue Xin yang duduk di dekat mereka menambahkan, "Kita akan membantumu mengatasi semuanya, Liang Feng. Kau tidak sendirian." Liang Feng merasa sedikit terhibur dengan kata-kata Yue Xin, tetapi di dalam hatinya rasa takut tetap ada. Kekuatan ini bisa menjadi keselamatan atau kehancuran. Kini, hanya satu hal yang pasti. Perjalanan ini adalah perjalanan yang akan mengubah takdir dunia, dan dia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Dengan tekad yang semakin menguat, Liang Feng menatap gunung yang menjulang tinggi di kejauhan, tempat kuil tersembunyi itu berada. Dia tahu jalan yang harus dilalui masih sangat panjang. Namun, untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit lebih siap untuk menghadapi takdir yang telah menunggunya. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti gunung, mengaburkan pemandangan di sekitar mereka. Liang Feng, Yue Xin, dan Master Tianlu sudah memulai perjalanan mereka menuju puncak gunung tempat kuil tersembunyi berada. Udara terasa semakin tipis seiring mereka mendekati puncak dan suhu yang dingin mulai menggigit kulit. Walaupun tubuh mereka sudah terlatih untuk menghadapi perjalanan berat ini, suasana di sekitar mereka terasa aneh. Seperti alam itu sendiri sedang memperingatkan mereka akan bahaya yang menanti. Liang Feng memandang sekeliling, mencoba mengatur pernapasan yang semakin berat. Tidak hanya karena perjalanan fisik yang menguras tenaga, tetapi juga karena rasa kekhawatiran yang mengendap di dalam hatinya. Kekuatan yang baru saja dia sadari ada di dalam dirinya sangat besar, namun belum sepenuhnya bisa dia kendalikan. Setiap kali dia berusaha untuk menahan kekuatan itu, dia merasakan tarikan kuat, seperti ada sesuatu yang berusaha melepaskannya. Jika dia tidak hati-hati, kekuatan ini bisa melukai mereka semua. Di depan, Master Tianlu terus memimpin perjalanan mereka dengan tenang, meski raut wajahnya tampak serius. "Kita hampir sampai," katanya sambil menoleh ke belakang. "Kuil ini telah lama terlupakan oleh dunia, tetapi itu bukan berarti kita aman. Kita harus tetap waspada." Yue Xin yang berjalan di samping Liang Feng menatap puncak gunung dengan mata tajam. "Ada sesuatu yang aneh di sekitar tempat ini," katanya perlahan. "Aku bisa merasakan energi yang kuat, tetapi juga kacau. Sepertinya kuil ini menyimpan lebih dari sekadar rahasia tentang kekuatanmu." Liang Feng mengangguk, perasaan yang sama menghantui dirinya. Ada sesuatu yang sangat tidak biasa di tempat ini, sesuatu yang jauh lebih gelap dari apa yang dia bayangkan. Meskipun dia tidak tahu apa yang menanti mereka, satu hal yang pasti, kekuatan itu, kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya, akan menjadi kunci untuk memecahkan misteri ini. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya mereka sampai di sebuah area yang luas di kaki puncak. Di sana, mereka melihat sebuah pintu besar yang tertutup rapat, terbuat dari batu hitam pekat. Batu-batu itu tampak terukir dengan simbol-simbol kuno yang Liang Feng tidak bisa mengerti. Namun, ada aura yang sangat kuat dan misterius yang mengelilingi pintu tersebut. "Pintu ini adalah penghalang terakhir," kata Master Tianlu dengan suara berat. "Hanya mereka yang memiliki darah keturunan tertentu yang bisa membuka pintu ini."
Dan sekarang, karena kekuatanmu, Liang Feng, pintu ini akan terbuka. Tapi ingat, kamu harus siap menghadapi apapun yang ada di dalamnya. Liang Feng menatap pintu batu itu dengan penuh rasa takut. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Jika dia ingin memahami kekuatan yang terbangun dalam dirinya, dia harus melangkah ke dalam. Apakah ada cara untuk mempersiapkan diri sebelum aku membuka pintu ini? Tanya Liang Feng, matanya tidak lepas dari pintu yang gelap itu. Master Tianlu mengangguk. Kekuatan yang kamu miliki adalah warisan dari zaman kuno, tapi itu bukan hanya hadiah, itu juga ujian. Sebelum kamu membuka pintu ini, pastikan hatimu tetap tenang. Jangan biarkan emosi atau ketakutan menguasai dirimu. Kekuatan yang terlepas akan menguji kemampuanmu untuk mengendalikan diri. Yue Xin menatap Liang Feng, senyum lembut terukir di wajahnya. Kamu tidak sendiri, Liang Feng. Kami akan berada di sini bersamamu. Percayalah pada dirimu sendiri. Liang Feng menghela napas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan hatinya. Saat itu, dia merasakan sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Sebuah tarikan, bukan hanya dari kekuatan yang ada padanya, tetapi juga dari warisan yang mengalir dalam darahnya. Tanpa berkata-kata lagi, dia melangkah maju, mendekati pintu batu itu. Ketika dia menyentuh pintu, energi yang luar biasa mengalir ke tubuhnya, seolah meresap ke dalam setiap pori-pori kulitnya. Pintu itu bergetar, dan dengan suara gemuruh yang menakutkan, mulai terbuka perlahan. Begitu pintu terbuka sepenuhnya, Liang Feng bisa merasakan energi yang lebih kuat daripada yang pernah dia rasakan sebelumnya. Di hadapannya, sebuah aula besar terbentang, dipenuhi dengan cahaya yang redup dan patung-patung batu, yang tampaknya telah ada sejak zaman purba. Di tengah aula, sebuah altar besar terlihat, dan di atas altar itu terdapat sebuah buku kuno yang terbungkus dalam cahaya biru yang memancar. Ini adalah inti dari kuil ini, kata Master Tianlu dengan suara yang dalam. Buku ini adalah petunjuk untuk mengendalikan kekuatan yang terbangun dalam dirimu. Hanya mereka yang cukup kuat untuk menghadapinya yang bisa membaca dan menggunakannya. Liang Feng melangkah maju, matanya tertuju pada buku tersebut. Saat dia semakin dekat, cahaya biru di atas altar itu semakin terang, seolah mengundangnya untuk menyentuhnya. Namun, begitu tangan Liang Feng menyentuh buku itu, sebuah suara menggema di seluruh aula. Siapa yang berani mengganggu kedamaian kami? Suara itu bergema, datang dari arah kegelapan yang dalam di balik altar. Suara itu menggetarkan dinding dan terasa mengalir dalam darah Liang Feng. Dia merasa seperti ada sesuatu yang sangat kuat dan sangat tua terbangun, menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Tiba-tiba, bayangan besar muncul dari kegelapan, menyerang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Liang Feng hanya sempat menarik napas sebelum bayangan itu menabraknya dengan kekuatan luar biasa, melemparkannya ke dinding aula. Yue Xin berlari ke arahnya, namun bayangan itu sudah bergerak lebih cepat lagi. Master Tianlu bergerak cepat, mengangkat tangannya dan mengeluarkan seruan mantra yang menggetarkan tanah. Energi besar meledak dari tangannya, menghancurkan bayangan itu menjadi asap hitam. Namun, suara itu masih bergema di dalam ruangan, mengancam dan penuh kebencian. Siapa yang mengganggu kedamaian kami? Suara itu terdengar lebih keras. Kekuatanmu hanya bagian dari takdir yang lebih besar. Kalian tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Liang Feng mendongak, merasa sakit di tubuhnya, namun hatinya mulai dipenuhi dengan tekad. Dia tahu satu hal dengan pasti, dia tidak bisa mundur. Dunia ini tergantung pada kekuatan yang ada padanya. Dia harus melawan apapun yang ada di depan mereka, karena ini adalah jalan yang telah ditakdirkan untuknya. Ini belum berakhir, bisik Liang Feng bersiap untuk menghadapi ancaman yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Aula besar itu dipenuhi dengan ketegangan yang tak terucapkan. Setelah bayangan besar yang menyerang Liang Feng dihancurkan oleh Master Tianlu, suasana menjadi sepi sejenak. Namun, perasaan tak menyenangkan itu semakin menguat. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, sedang mengintai mereka dari kedalaman kegelapan. Liang Feng bangkit dengan tubuh yang masih terasa berat, menahan rasa sakit akibat tumbukan yang cukup keras dengan dinding aula. Yue Xin segera mendekat, membantunya berdiri. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya, matanya menunjukkan kekhawatiran yang dalam. Liang Feng mengangguk meski tubuhnya masih terasa kesakitan. "Aku baik-baik saja, tapi aku merasa ada sesuatu yang sangat besar sedang mengintai kita." Master Tianlu, yang sebelumnya berdiri dengan tenang, kini tampak lebih serius.
Dia menatap ke arah kegelapan yang semakin tebal di ujung aula. Itu adalah bayangan dari penjaga kuno, kekuatan yang terbangun untuk melindungi kuil ini dari siapapun yang ingin mengakses pengetahuan terlarang di dalamnya. Tiba-tiba, suara yang mengancam itu terdengar lagi, lebih kuat dan lebih jelas. Kalian telah memasuki wilayah yang terlarang. Kalian yang mencari kekuatan ini tidak tahu apa yang kalian hadapi. Aku adalah bayangan yang dilahirkan dari kutukan yang tak terhitung jumlahnya. Kalian hanya akan menemui kematian di sini. Dengan kata-kata itu, bayangan besar itu kembali muncul. Kali ini dalam bentuk yang lebih nyata dan mengerikan. Bayangan itu berbentuk seperti makhluk humanoid raksasa dengan mata yang menyala merah seperti api. Tubuhnya terdiri dari kabut gelap yang berputar dan setiap gerakannya mengeluarkan suara gemuruh yang membuat lantai aula bergetar. Liang Feng merasakan hawa dingin yang menusuk hingga tulang, seolah kegelapan itu sendiri meresap ke dalam jiwanya. "Kami tidak takut," jawab Master Tianlu dengan suara mantap. "Kami datang untuk mengungkap kebenaran, bukan untuk menghancurkan. Jika kamu benar-benar penjaga yang terhormat, izinkan kami melewati tempat ini." Namun, bayangan itu hanya tertawa, sebuah suara yang menakutkan bergema di seluruh aula. Kebenaran, ahahaha, tidak ada yang dapat mengungkapkan kebenaran selain mereka yang dipilih oleh takdir. Kalian, manusia biasa, tidak akan mampu memahami kekuatan yang terpendam di dalam kuil ini. Dengan itu, bayangan itu menyerang lagi. Kali ini, ia meluncurkan energi gelap yang luar biasa kuat, seperti gelombang badai yang menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Liang Feng merasakan udara di sekitar mereka bergetar, dan sebelum dia sempat bereaksi, gelombang itu menghantam ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. "Liang Feng!" teriak Yue Xin, namun sebelum dia bisa berbuat apa-apa, Master Tianlu melompat ke depan, menangkis serangan itu dengan medan energi yang membentuk pelindung di sekitar mereka. Ledakan energi itu menyebar ke seluruh ruangan, mengguncang setiap sudut dengan kekuatan yang sangat besar. Liang Feng terhuyung mundur, tubuhnya kembali terasa sakit. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah dorongan kuat datang dari dalam dirinya. Kekuatan yang selama ini dia coba tahan, kini bergejolak dan mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah membanjiri dirinya dengan energi yang tak terhitung jumlahnya. Energi itu terasa familiar, seolah itu adalah bagian dari dirinya yang telah lama tersembunyi. Master Tianlu menatap Liang Feng dengan mata yang penuh perhatian. "Jangan ragu, Liang Feng. Ini adalah waktumu untuk mengendalikan kekuatan itu." Liang Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa hanya dengan mengendalikan kekuatan ini, mereka bisa mengalahkan bayangan itu. Dengan kedua tangan terangkat, dia memfokuskan energi dalam dirinya, merasakan setiap aliran kekuatan yang melintas melalui tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, mereka bersinar dengan warna biru terang yang intens, dan aura kekuatan itu mulai melingkupi tubuhnya, menciptakan medan energi yang luar biasa kuat. Bayangan itu melihat perubahan ini dan tertawa dengan nada menantang. "Kekuatanmu masih terlalu lemah. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku dengan kekuatan itu." Namun, Liang Feng sudah tidak lagi mendengarkan kata-kata bayangan itu. Dia memusatkan seluruh perhatian dan kekuatannya, mengarahkan energi yang ada dalam dirinya untuk membentuk serangan yang kuat. Dengan satu gerakan tangan, gelombang energi biru yang berkilau meluncur cepat menuju bayangan tersebut. Serangan itu menghantam bayangan dengan dahsyat dan dalam sekejap makhluk gelap itu terhantam mundur. Namun, bayangan itu tidak hancur. Sebaliknya, ia semakin mengerikan, matanya menyala lebih terang dan tubuhnya semakin membesar, menciptakan bayangan yang menutupi seluruh aula. "Begitu mudahkah kamu menyerah?" Suara itu kembali bergema. "Tidak ada yang bisa mengalahkanku." Liang Feng merasa kelelahan mulai menggerogoti tubuhnya, namun di dalam dirinya ada satu tekad yang tidak bisa dipadamkan. "Aku tidak akan menyerah," katanya dengan suara yang penuh kekuatan. Sekali lagi, dia mengumpulkan seluruh energi yang ada dalam dirinya, kali ini lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Medan energi di sekitar tubuhnya bersinar terang, bahkan lebih terang dari cahaya yang ada di sekitar mereka. Liang Feng menatap bayangan itu dengan tatapan penuh tekad, dan tanpa ragu, dia melepaskan serangan berikutnya. Energi itu meluncur menuju bayangan raksasa dengan kecepatan yang tak terbayangkan.
Namun kali ini, serangan itu tidak hanya menghantam, tetapi menyatu dengan bayangan itu, mengelilinginya dengan energi yang begitu kuat, hingga bayangan itu tak dapat bergerak. Ledakan energi yang dahsyat mengguncang seluruh kuil, dan dalam sekejap, bayangan besar itu hancur menjadi kepulan asap gelap yang menghilang begitu saja. Aula yang semula gelap, kini kembali tenang, dan kegelapan yang menyelimuti mereka perlahan menghilang. Liang Feng terjatuh ke lutut, kelelahan dan penuh peluh. Namun, ada perasaan lega yang besar dalam hatinya. Kekuatan yang ada dalam dirinya, meski mengerikan, kini dia mulai bisa mengendalikannya. Master Tianlu dan Yue Xin mendekat, dan mereka berdua menatap Liang Feng dengan rasa bangga. "Kamu melakukannya, Liang Feng," kata Master Tianlu dengan senyum tipis. "Kekuatan itu ada di dalam dirimu, dan kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa mengendalikannya." Liang Feng menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kembali kekuatannya. Meskipun pertempuran ini berakhir, dia tahu ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang lebih sulit. Namun, untuk pertama kalinya, dia merasa siap untuk menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Setelah bayangan penjaga kuil dihancurkan, suasana di dalam aula bawah tanah itu berubah drastis. Cahaya lembut mulai memancar dari langit-langit, menerangi dinding yang dipenuhi ukiran kuno. Di ujung aula, muncul sebuah altar kecil yang memancarkan energi spiritual murni. Di atas altar itu berdiri sebuah cermin bundar, jernih seperti kristal, namun memantulkan cahaya seperti pusaran bintang. Liang Feng berdiri dengan napas masih tersengal. Yue Xin menopangnya dengan lembut, sementara Master Tianlu melangkah mendekati altar. Cermin itu bukan benda biasa. Itu adalah cermin surgawi Jiwalu, pusaka leluhur dari dinasti Qi yang menghilang ribuan tahun lalu, bisiknya. Aura yang keluar dari cermin itu terasa menembus jiwa. Liang Feng menatapnya dengan tajam, dan anehnya, saat pandangannya menyentuh permukaan cermin, bayangannya berubah. Bukan dirinya yang terlihat, melainkan seorang pria muda berpakaian jubah emas, bermata tajam seperti naga, berdiri angkuh di atas langit. Yue Xin tercengang. "Itu bukan kamu, Liang Feng, tapi wajahnya sangat mirip. Siapa dia?" Tiba-tiba, cermin memancarkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Liang Feng merasa tubuhnya tertarik oleh kekuatan tak kasat mata, dan seketika semuanya menghilang. Saat membuka mata, dia sudah berada di tempat lain, sebuah dunia tanpa batas. Langit berwarna ungu tua, dan awan-awan keemasan mengambang seperti arus sungai. Liang Feng, suara berat dan dalam terdengar dari balik langit. Sosok dari cermin kini berdiri di hadapannya, tatapannya seperti menembus waktu dan ruang. "Akhirnya kau datang." "Siapa kau?" tanya Liang Feng, waspada. "Aku adalah Kaisar Jiwa Langit, identitas masa lalumu, saat kau masih menguasai 9 dunia dan menaklukkan dewa serta iblis." Suara itu tidak angkuh, tapi mutlak, seperti suara sejarah yang tak terbantahkan. Liang Feng terdiam. Semua potongan mimpi, suara-suara bisikan, dan kekuatan aneh yang muncul tiba-tiba, kini mulai masuk akal. Dia bukan hanya seorang anak miskin dari kota Qingyun. Di dalam dirinya tersegel jiwa dari salah satu makhluk terkuat yang pernah hidup. "Aku disegel oleh para leluhur sendiri karena terlalu kuat, dan bagian dari jiwaku terlahir kembali dalam dirimu. Itulah sebabnya saldo emas surgawi selalu masuk ke akunmu. Itu adalah warisan yang terkunci di sistem surgawi, jelas Kaisar Jiwa Langit." Liang Feng masih merasa sulit mempercayainya. "Lalu kenapa aku? Mengapa aku dihidupkan kembali dan tidak ada yang mengingatmu?" "Karena dunia ini akan segera runtuh," kata sang kaisar. "Bayangan yang kamu lawan hanyalah perwujudan kecil dari kekuatan yang akan bangkit. Dalam 5 tahun, gerbang dimensi antara dunia fana dan dunia abadi akan terbuka. Dewa jahat akan kembali. Hanya aku atau kamu yang bisa menghentikannya." Seketika, di langit muncul retakan seperti kaca pecah, dan dari celah itu menjulur tangan hitam raksasa yang melambai mengancam. Liang Feng merasakan tekanan hebat. "Apa yang harus kulakukan?" "Terima warisanku," jawab sang kaisar. "Tapi ada harga yang harus kau bayar. Jika kamu menyatu denganku, maka kau tidak akan menjadi manusia biasa lagi. Kamu akan kehilangan hak untuk hidup tenang. Kekuasaan akan datang,
dan musuh dari langit dan neraka akan mengejarmu. Liang Feng menggertakkan gigi. Aku tidak peduli tentang hidup tenang. Aku hanya tidak ingin mereka yang bersamaku terluka. Kaisar Jiwa Langit mengangguk perlahan. Begitu kau keluar dari sini, kekuatanmu akan bangkit bertahap. Tapi ingat, sistem itu bukan hanya alat, ia punya kehendak sendiri. Seketika, semua cahaya menghilang. Liang Feng membuka mata dan kembali berdiri di hadapan cermin dengan Yue Xin dan Master Tianlu menatap khawatir. Liang Feng, kau pingsan selama 5 menit, seru Yue Xin. Apa yang terjadi? Dia menatap cermin yang kini redup dan tak lagi memantulkan apapun. Aku melihat masa laluku. Master Tianlu menatapnya dengan tajam. Apakah engkau menerima warisan itu? Liang Feng mengangguk pelan. Kita harus segera keluar dari sini. Dunia luar tidak seaman yang kita kira. Namun saat mereka berbalik untuk pergi, cermin tiba-tiba pecah. Dari pecahan-pecahan itu, keluar sebuah simbol kuno bersinar merah. Tanda kutukan surgawi yang ditanamkan oleh entitas yang belum dikenal. Yue Xin menatap ngeri. Kutukan apa itu? Liang Feng menatap simbol itu dan dalam sekejap di atas langit-langit kuil terdengar suara teriakan ribuan roh. Cermin telah dibuka dan sesuatu yang lama tersegel kini terbangun. Kekuatan besar telah diwariskan, namun harga yang harus dibayar akan lebih besar lagi. Dan perjalanan Liang Feng sebagai pewaris Kaisar Jiwa Langit baru saja dimulai. Apakah kamu ingin dilanjutkan ke episode 14 sekarang? Setelah meninggalkan reruntuhan kuil kuno, Liang Feng, Yue Xin, dan Master Tianlu kembali ke kota Qingyun di tengah malam yang sepi. Namun malam itu tidak seperti biasanya. Langit tampak bergoyang pelan, seperti ada lapisan tak terlihat yang sedang retak. Angin malam membawa aroma darah dan kematian dari arah utara, dan bahkan hewan-hewan buas di sekitar gunung menghilang entah kemana. Saat mereka melangkah masuk ke kota, suasana terasa aneh. Lampu-lampu jalan mati, penjaga kota yang biasanya berjaga lenyap tanpa jejak. Kota yang biasanya ramai bahkan di malam hari kini hening seperti kuburan. Yue Xin menggenggam pedangnya, ada yang tidak beres. Master Tianlu merapalkan mantra pelindung dan mengerutkan dahi. Ini bukan sekadar keheningan, ini adalah penyusupan. Dunia bayangan telah menyusup ke realitas kita. Tiba-tiba terdengar jeritan dari arah pasar utama. Mereka bertiga segera berlari ke sana dan mendapati pemandangan mengerikan. Warga kota membeku seperti patung. Tubuh mereka berselimut kabut hitam pekat dan mata mereka menghitam. Mereka bukan mati, tapi sedang dikendalikan. Liang Feng menatap layar dompet digital surgawinya yang terbuka tanpa dia perintah. Saldo emas surgawi melonjak dari 80.000 menjadi 1 juta tael lau hanya dalam hitungan detik. Namun kali ini tidak ada notifikasi misi, tidak ada sistem bicara. Kenapa sistem mengirimku kekayaan sekarang? Gumamnya. Dari balik kabut muncul sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup topeng perak. Suaranya dingin dan menyayat. Kekayaan surgawi hanya datang pada 2 momen, saat seseorang bangkit atau saat dunia mulai runtuh. Yue Xin segera melompat dan menyerang, tapi pedangnya berhenti di udara seolah menabrak tembok tak terlihat. Lelaki bertopeng itu hanya mengangkat tangan, dan Yue Xin terpintal puluhan meter menghantam dinding bangunan. Yue Xin, teriak Liang Feng, tapi sebelum dia bisa bergerak, sosok bertopeng itu sudah berdiri di hadapannya. Warisan Kaisar Jiwa Langit sudah berpindah padamu, tapi kau belum siap menggunakannya. Dia mengulurkan tangan dan dunia di sekitar mereka berubah menjadi hitam sepenuhnya, waktu seperti membeku. Liang Feng berdiri di tengah kegelapan, tapi saat dia memikirkan Yue Xin dan semua yang telah dia korbankan, tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya keemasan samar. Simbol Kaisar Jiwa Langit terbakar di punggung tangannya. Dunia hitam itu mulai retak dan suara sistem akhirnya muncul. Bahaya surgawi terdeteksi. Mengaktifkan mode Sultan malam hari. Semua batasan kekuatan dicabut selama 1 jam. Tiba-tiba tubuh Liang Feng diselimuti jubah emas transparan. Matanya bersinar tajam. Sekali dia melangkah, ruang bergetar. Sekali dia menatap, kabut hitam tersingkir puluhan meter. Sosok bertopeng itu mundur 2 langkah. Jadi, warisannya benar-benar aktif, gumamnya. Tapi bisakah kau menahan ini?
Dia mengangkat kedua tangannya dan memanggil ribuan bayangan roh dari tanah. Mereka melayang di udara, menggeliat seperti makhluk kegelapan. Liang Feng tidak mundur. Dia mengepalkan tinjunya dan dalam satu pukulan, langit terbelah dan gemuruh seperti petir surgawi menggema. Roh-roh itu lenyap dalam satu hentakan. Sosok bertopeng tampak terkejut, matanya memancarkan kilatan merah. Tapi dia tak takut. Dia mengangkat tangannya dan melempar segel kuno ke udara, membentuk portal hitam raksasa. Pertemuan ini hanya awal. Dalam 3 bulan, Festival Dunia Hitam akan dimulai. Saat itu, dunia ini akan jadi lautan darah. Dia menghilang ke dalam portal sebelum Liang Feng sempat menyerangnya lagi. Begitu dia pergi, semua warga yang membeku kembali sadar, meski tampak lelah dan kebingungan. Liang Feng terduduk, tubuhnya kembali normal, jubah emas menghilang, dan kekuatannya lenyap seketika. Yue Xin berlari padanya, memeluknya erat dan menangis. Kau, hampir saja. Master Tianlu menatap langit. Festival Dunia Hitam, aku pikir itu hanya legenda. Tapi jika itu nyata, kita harus bersiap. Karena kali ini bukan hanya satu dunia yang dipertaruhkan, tapi semua dunia. Liang Feng menatap layar dompet surgawinya yang kini kembali kosong. 1 juta tael menghilang begitu saja setelah pertarungan berakhir. Sistem, apa sebenarnya kau? Dan mengapa dunia membayarku untuk bertarung? Tanyanya dalam hati. Dan di balik langit yang tenang, mata-mata dari dunia abadi mulai terbuka. Mereka sudah mengetahui keberadaan Liang Feng. Dan malam itu, nama pewaris jiwa langit resmi tercatat kembali di daftar yang pernah membuat para dewa berlutut. 3 hari telah berlalu sejak insiden malam berdarah di kota Qingyun. Masyarakat masih mencoba memahami apa yang terjadi meski ingatan mereka kabur dan hanya mengingat mimpi buruk yang membekukan tubuh. Sementara itu, Liang Feng, Yue Xin, dan Master Tianlu telah mengungsi ke sebuah lokasi rahasia di pegunungan Yuling, tempat pertapaan para tetua dari Sekte Langit Perak. Di dalam gua suci penuh formasi pelindung, Master Tianlu memandangi Liang Feng yang duduk bersila, dikelilingi aura emas murni. Tubuhnya mulai beresonansi dengan jiwa langit. Dia tak lagi manusia biasa. Yue Xin berdiri tak jauh, memandang dengan mata berkaca-kaca. Tapi setiap kali dia membuka kekuatan itu, hidupnya seperti dicuri sedikit demi sedikit. Master Tianlu mengangguk. Itulah harga menjadi pewaris warisan surgawi. Kekuasaan bukanlah berkah, tapi kutukan. Tiba-tiba, sistem surgawi Liang Feng aktif sendiri. Tapi bukan dengan notifikasi seperti biasa, melainkan pesan peringatan kuno yang belum pernah muncul sebelumnya. Peringatan 7 Kaisar Surgawi. Tertinggi telah mengetahui eksistensi Anda. Anda masuk dalam daftar target tingkat emas. Misi khusus, pertahankan hidup selama 3 hari ke depan. Hadiah sistem Sultan Sejati. Tubuh Liang Feng langsung tersentak. Suhu gua berubah dingin dan formasi pelindung mulai retak. Di langit luar, 7 garis cahaya menembus atmosfer, masing-masing membawa aura yang sanggup menghancurkan kota hanya dengan tekanan napas. Master Tianlu panik. Itu, Kaisar Surgawi. Mereka turun dari langit karena kamu. Namun sebelum ke-7, sosok itu sempat mendarat, sistem surgawi Liang Feng berbicara untuk pertama kalinya dengan suara jelas dan bernada suci. Memasuki mode Sultan. Dunia. Semua akses ekonomi langit dan neraka terbuka, persediaan tak terbatas, kekuatan langit dapat dibeli, mulai transfer. Seketika, dompet digital Liang Feng yang biasanya kosong kini meluap, tidak hanya dengan emas surgawi, tapi juga item-item tingkat dewa. Armor Kaisar Naga, pedang pemotong karma, hingga formasi pengunci langit 13 lapisan. Semua muncul dalam satu kilatan cahaya emas. Satu persatu barang itu langsung terpasang di tubuh Liang Feng seperti panggilan takdir. Tubuhnya berkilau keemasan dan aura dari jiwa langit membubung tinggi, membelah awan. Seketika, langit yang tadinya diselimuti aura 7 kaisar menjadi terang. Terbalik, salah satu dari mereka, Kaisar Bintang Timur, berbicara pertama kali. Tidak mungkin, itu adalah mode Sultan Dunia, tapi kekuatan itu telah disegel ribuan tahun. Liang Feng melangkah maju, setiap jejak kakinya membuat ruang bergetar. Kalian ingin membunuhku karena aku memiliki warisan? Maka dengar baik-baik. Mulai malam ini, aku bukan hanya pewaris, tapi pemilik sistem kalian.
Kaisar surgawi lainnya mengenakan jubah hitam dengan tanda naga merah di dadanya, tertawa. Bahkan jika kau mengakses semua fitur sistem itu, kau tetap anak manusia. Kami adalah dewa langit. Liang Feng tersenyum. Maka ini waktunya memberi pelajaran bahwa langit pun bisa dibeli. Dengan satu ayunan pedang emas surgawi, dia membelah langit menjadi dua. Kaisar Bintang Selatan tertembak mundur puluhan kilometer, tubuhnya mengeluarkan darah emas. Serangan kedua, Liang Feng melempar formasi pengunci langit yang langsung menjerat dua kaisar sekaligus, membuat mereka tak bisa bergerak. Sistem memberi notifikasi lagi. Bonus, membungkam dua kaisar surgawi. Plus 3 juta tael. Saldo, Liang Feng kini membengkak tak terkira. Dan setiap tael emas itu dapat ditukar dengan teknik, senjata, atau makhluk abadi. Dia memanggil seekor naga awan 3 kepala, Ji Erhua, dari sistem, membuat langit di atas kota Qingyun dipenuhi kilatan dan suara raungan suci. Yue Xin memandangi semuanya dari bawah. Wajahnya tak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kagum. Dia bukan hanya jadi kuat, dia telah menjadi penguasa malam, dan mungkin juga dunia. Pertarungan berlangsung sampai fajar menyingsing. Dari 7 kaisar, 5 terluka parah dan mundur, 1 tewas di tempat, dan hanya 1 yang berhasil kabur ke gerbang surgawi dengan luka berat. Langit kembali tenang dan tubuh Liang Feng jatuh ke tanah, napasnya terengah. Tapi sebelum pingsan, sistem berbicara pelan di telinganya. Selamat, Liang Feng, kamu kini bukan hanya pewaris jiwa langit, tapi Sultan Dunia pertama. Saat dia membuka mata kembali di pangkuan Yue Xin, matahari sudah naik tinggi. Dunia telah menyaksikan kebangkitan seorang legenda. Tapi di tempat jauh, di luar 7 langit dan 3 dunia, suara lebih besar mulai terdengar. Apakah kalian mencium bau itu? Jiwa Kaisar Langit benar-benar bangkit. Kirim pesan pada penguasa kekosongan. Kita mungkin butuh turun tangan sendiri.